أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة. Fama ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan tafsir Al-Qur'an Al-Azim dengan ikhtisar atau ringkasan yang ditulis oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah taala. Masih dalam suratul Qiyamah, di mana pada perjumpaan yang telah lalu kita berhenti pada firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 26 ya. Nah, sekarang 26. Baik. Ayat yang ke-26. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana keadaan mereka-mereka yang mencintai dunia dan kemudian meninggalkan perkara-perkara akhirat, sehingga membuat kemudian mereka mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Dan Allah kabarkan bagaimana kelak mereka atau keadaan mereka pada hari kiamat, dan digambarkan dengan wajah mereka. Allah sebutkan perbedaan antara wajah mereka-mereka yang selamat dengan mereka-mereka yang celaka. Jika kemudian ketika atau selama mereka hidup di dunia, mereka kemudian tetap ingkar, tetap menjauh dari Allah, maka akan datang satu hari di mana semua orang, semua manusia akan menyadari kesalahan dan kekeliruan mereka, yaitu ketika datang ajal Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Oleh karenanya Allah mengatakan, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Kata Imam Ibnu Katsir, yukhbiru ta'ala an halatil ihtidar. Dalam ayat ini Allah sedang mengabarkan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang ihtidar. Al-ihtidar itu adalah momen atau waktu ketika datangnya ajal atau ketika ruh seseorang dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma indahu minal ahwal, dan gambaran tentang haul. Haul itu artinya tentang keadaan berat yang mengerikan. Ya, ketika terjadi sakaratul maut atau ketika ruh dicabut oleh Allah. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, tsabbatanallahu hunaka bil qauli tsabit. Semoga Allah Subhanahu wa taala teguhkan kita pada saat itu dengan perkataan yang tsabit. Al-qaulu tsabit, ya, al-qaulu ats-tsabit. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ibrahim, ya, wa yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawlis tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang-orang yang beriman dengan al-qaulus tsabit. Ya. Al-qaulus tsabit di dunia artinya adalah kalimat la ilaha illallah. Keteguhan, kalimat keteguhan. Ketika seorang mukmin berada di dunia adalah kalimat la ilaha illallah. Ketika dia hidup di atas
kalimat ini dan menjalankan konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Adapun di akhirat yang mana perjalanan akhirat itu dimulai dengan alam barzakh. Udah. Sampai mana tadi teh? Sampai alam barzakh. Itu awal dari perjalanan akhirat. Itu adalah al-qaul tsabit, adalah al-jawab indas su'alil malakain. Ketika seseorang bisa menjawab pertanyaan dua malaikat, Munkar dan Nakir. Ini nama dua malaikat yang ditugaskan untuk menjawab untuk bertanya di alam barzakh. Nah, yang bisa menjawab artinya dia telah diberikan qaulus tsabit. Ya, makanya Ibnu Katsir mengatakan sabbatanallahu hunaka bil qaulis tsabit. Semoga Allah teguhkan kita pada saat itu dengan perkataan yang tsabit. Ya, ketika sakaratul maut Allah teguhkan dengan kalimat la ilaha illallah. Ketika mengawali perjalanan akhirat, maka kita sanggup menjawab pertanyaan atau tiga pertanyaan Munkar dan Nakir. Qala ta'ala, kata Imam Ibnu Katsir, kalla idza balagatit taraqiya in ja'alna kalla radda'atan fa ma'naha. Kalau kita jadikan makna kalla, kata kalla sebagai kalimat radda'ah. Radda'ah itu artinya kalimat bantahan. Kalimat bantahan. Yang maknanya kemudian dalam ayat ini kata Al-Imam Ibnu Katsir, lastu yabna Adam. Wahai anak Adam, sesungguhnya aku tidak lastu yabna Adam tukadzibu hunaka lasta yabna Adam tukadzibu hunaka bima akhbartu bihi. Wahai anak Adam, tidak ada ruang bagimu untuk mendustakan apa yang aku telah kabarkan kepadamu ketika datang kematian kepadamu. Karena di antara sifat manusia ketika mendengarkan kabar-kabar gaib. Kabar-kabar apa? Gaib. Nanti di akhirat ahlul jannah wajahnya putih, rumah mereka nikmat, ahlun nar sengsara dan seterusnya. Itu tidak serta-merta seseorang itu percaya. Karena manusia itu selalu ingin melihat langsung, ingin merasakan. Nah, mereka akan merasakan apa yang mereka ragukan atau mereka tidak percayai. Mereka akan membenarkan apa yang mereka bantah dan dustakan di saat kematian atau ajal Allah Subhanahu wa taala itu datang. Jadi ketika datang ajal Allah, ketika ruh dicabut, maka kata Allah, tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi ruang bagimu untuk mendustakan apa yang aku telah kabarkan. Bal sara dzalika indaka ayana. Apa yang aku sampaikan kepadamu itu jadi nyata. Engkau menyaksikannya secara langsung. Semua itu disaksikan ketika sakaratul maut, betul? Betul nggak nih? Kita tahu apa yang akan terjadi di akhirat ketika sakaratul maut? Iya, apa dalilnya? Apa dalilnya? Dalam hadis-hadis yang sahih riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya dari sahabat Bara ibnu Azib, hadis tentang pencabutan nyawa, bahwa setiap manusia itu akan menyaksikan tempat kembali mereka dan apa yang akan terjadi kepada mereka ketika ruh mereka dicabut oleh malakul maut.
Semuanya akan menyaksikan tempat kembalinya. Kalau ahlul jannah, mereka melihat tempat kembali mereka di surga ketika ruh dicabut oleh malakul maut. Kalau ahlun nar, sama juga. Mereka akan menyaksikan langsung di detik itu. Sebelum mereka langsung merasakannya, mereka akan menyaksikan, menetapkan dan memastikan. Makanya kalau orang-orang yang soleh, kalau orang soleh, husnul khatimah, apa yang terjadi kepada mereka ketika sakaratul maut? Melihat surga. Mereka mati dalam keadaan bahagia. Iya. Dan itu kan nggak bisa dibuat-buat. Bisa nggak wajah senyum ketika meninggal? Dibuat-buat? Nggak bisa. Dan itu momen yang paling berat. Kenapa bisa tersenyum? Karena mereka menyaksikan tempat kembali mereka di jannah. Nah, ahlun nar sebaliknya, mereka menyaksikan tempat kembali mereka sehingga wajah ketakutan itu akan sangat terlihat pada wajah mereka. Makanya orang-orang kafir itu berusaha memperindah jenazah mereka. Kenapa? Karena wajah-wajah jenazah mereka itu penuh ketakutan. Makanya didandani. Iya, supaya terlihat indah, bahagia. Baik. Kemudian jamaah rahmatullah. Wa in ja'alna bi ma'na haqqan, ya, tapi kalau kalla itu maknanya yang kita gunakan, karena kalla ini kata yang memiliki beberapa makna. Yang pertama tadi rodda'ah. Rodda'ah itu artinya penolakan. Ya. Kalau maknanya kita ambil yang bermakna haqqan, sungguh, betul-betul akan terjadi. Itu makna dari kalla. Maka maknanya adalah haqqan balagat taraqi ay intaza'at ruhuka min jasadika wa balagat taraqika. Maka engkau akan tahu, sungguh engkau akan tahu ketika ruhmu dicabut dan dia sampai ke kerongkonganmu. Taraqi itu sampai sini. Ini namanya taraqi. Tiryak itu ini. Sampai di sini. Ruh itu perjalanan terakhir sebelum berpisah dengan tubuh itu sampai di sini. Setelah dari ini dia keluar dari tubuh. Ya. Dari mana dia keluar? Dari mulut. Dari mulut. Makanya kalau diperhatikan, ruh orang ketika sakaratul maut itu pasti nafasnya keluar. Seperti itu. Karena ruh keluar dari mulutnya. Dan Nabi bilang tabi'ahul basar, dan ruh akan diikuti oleh pandangan mata. Nah, ruh itu ketika dicabut kemana dia? Ke atas, ke bawah? Ke atas. Maka dia akan diikuti naik ke atas. Makanya hampir semua orang yang sakaratul maut dicabut nyawanya, matanya naik karena memang diikuti oleh pandangan mata. Ya. Maka di saat itu kalian pasti tahu, sungguh kalian akan tahu. Ya. Ini sama seperti dalam surat Al-Waqiah kata Imam Ibnu Katsir. Ya. Di dalam surat Al-Waqiah ayat 83 sampai ayat 87. Allah juga gambarkan bagaimana Allah mencabut ruh seorang anak Adam. Falaula idza balagatil hulqum, dan ketika ruh mencapai kerongkongan. Wa antum hina idzin tanzurun, pada saat itu kalian menyaksikan. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, pada saat itu kami dengan orang yang kami cabut nyawanya lebih dekat daripada kalian, tapi kalian tidak melihat itu, dan seterusnya. Nah, dalam ayat ini pun sama kata Imam Ibnu Katsir. Ketika ruh sampai ke kerongkongan, maka akan dikatakan wa qila man raq, siapa yang bisa menyembuhkan, siapa yang bisa menolong ketika ruh sudah sampai kerongkongan? Ada yang bisa menyembuhkan? Adakah dokter spesialis yang bisa mencegah kematian? Ada.
Tapi itu yang difikirkan oleh manusia. Man ra, siapa yang bisa menyembuhkan? Jawabannya tidak ada. Al-Imam Abu Qilabah, seorang tabi'in, beliau mengatakan, orang-orang akan mengatakan man tabibun syafin, siapa dokter yang bisa menyembuhkan? Tidak ada jawaban. Dan ini pun dikatakan oleh Ibnu Abbas dan yang lain. Waltafatis saku bisa, dan kemudian betis beradu dengan betis yang lain. Ini ketika ruh dicabut, meskipun menafsirannya bermacam-macam. Kata Imam Ibnu Katsir, waltafatis saku bisak itu artinya yang pertama, itu adalah ketika dunia dengan akhirat apa? Berapa? Bertabrakan. Iltafat. Apa iltafat itu? Saling beradu satu sama lain. Kalau lagi sakaratul maut, ana mau tanya, orang kalau lagi sakaratul maut ingat apa deh? Dunia atau akhirat? Tergantung. Apa yang menjadi kebiasaannya ketika hidup. Karena seseorang itu diwafatkan sesuai dengan yang menjadi kebiasaan. Itu yang harus kita khawatirkan. Kalau sebagian orang bilang, geus maut mah ingat ke Allah, enggak, belum tentu. Karena Allah hanya akan mewafatkan seseorang sesuai dengan kebiasaan. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, sebagian orang yang suka minum khamar, maka yang dia minta ketika sakaratul maut, gelas, botol. Yang suka berjudi, yang dia minta ini. Yang suka maksiat macam-macam, yang suka main dadu yang diminta. Nah, ketika sakaratul maut, akhirat dan dunia ini bertabrakan. Tidak serta-merta seseorang itu kemudian ingat akhirat, tidak. Tapi di saat itu semuanya terlambat. Ketika ruh sudah sampai kerongkongan. Wa qala akhar yaumun min ayyamid dunya wa awwalu yaumin min ayyamil akhirah. Bertabrakan antara hari terakhir di dunia dengan hari pertama di akhirat. Waltafatis saku bisa. Jadi momen itu tuh adalah momen terakhir di dunia, tapi hari pertama menuju akhirat. Ya kan? Mati itu kan begitu. Betul? Antum terakhir di dunia ketika apa? Mati. Tapi di saat yang bersamaan itu adalah hari pertama menuju akhirat. Makanya Utsman Ibnu Affan dalam hadis atau riwayat asar yang diriwayatkan Imam Bukhari, beliau mengatakan innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sungguhnya kuburan itu adalah rumah atau titik pertama menuju akhirat. Fatal taqis syiddatu bisyiddati illa marrahimallah. Maka yang terjadi di akhir atau di hari terakhir dunia dan hari pertama akhirat, seseorang merasakan keadaan yang berat dan menjumpai keadaan berat lainnya. Ketika sakaratul maut berat, dan ketika berpindah ke akhirat pun berat. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Siapa yang dirahmati oleh Allah? Ketika meninggal, mukmin saleh. Mereka lah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mati di atas amal soleh. Mereka lah yang dirahmati oleh Allah, mereka lah yang selamat. Ya, hadirin ingin mati dalam keadaan apa? Ya, betul. Betul, itu nggak salah jawabannya, betul. Tapi maksud anak amal apa? Ingin mati di atas amal apa? Maksudnya secara spesifik, secara khusus apa amalannya gitu. Amal soleh betul, tapi amal khususnya apa? Sholat, saum,
baca Quran. Udah gitu aja. Zikir, sedekah, haji. Ada lagi? Kajian. Ingin meninggal ketika kajian. Masya Allah. Terus apa lagi? Hah? Di kota Madinah. Ketika apa di kota Madinah? Ketika sholat. Udah. Itu mungkin terjadi atau tidak? Kalau amal-amal itu adalah kebiasaan kita selama hidup. Dan Allah kalau menginginkan dalam hadis Bukhari atau yang lainnya, catat ini. Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu qabla mautihi. Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan membuatnya beramal sebelum meninggal. Itu kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang. Kaifasti'maluhu, kata para sahabat, bagaimana Allah membuatnya amal? Yuwaffiquhu li'amalil khair. Allah akan berikan taufik kepada dirinya untuk melakukan amal kebaikan. Itu tanda seseorang yang dirahmati oleh Allah. Di akhir hayatnya ditutup dengan amal soleh. Itu artinya Allah menginginkan kebaikan untuk diri. Ya, kalau meninggal lagi makan husnul khatimah tidak? Bingung jawabnya, pasti bingung jawabnya. Kela makan teh amal soleh lain. Gitu. Ayo lagi makan. Amal soleh. Oh, kalau tata cara, kalau niat makannya karena Allah, menguatkan badan untuk ibadah. Tapi ini mas hobi makan memang bukan husnul khatimah. Meninggal ketika sedang olahraga. Kalau niatnya karena Allah, cik saya mau tanya, olahraga niat kalau Allah teh beneran ini teh? Iya, untuk menguatkan. Jadi kalau dihadapkan antara olahraga sama ibadah, pilih yang mana? Misalkan antara daurah dengan maraton misalkan. Daurah atau namanya maraton. Antara turnamen padel antara ibu-ibu RT 1 sama ibu-ibu RT 2 misalkan. Dengan kajian pilih yang mana? Kajian tuh. Masa padel ya. Itu Masya Allah. Itu bukti bahwa olahraga itu dilakukan karena Allah. Kalau apa? Kalau dihadapkan dengan ibadah yang betul-betul ibadah kepada Allah, dia tinggalkan. Itu ciri orang-orang yang memperkuat tubuhnya karena Allah. Ya. Jadi bukan begini kajiannya yang dipinggirkan, dibatalkan. Ini yang iya mah setahun sekali, iya mah 2-3 bulan sekali, kajian mah tiap minggu ada. Nah, itu nggak bisa. Itu kelihatan tujuannya untuk apa. Ya, kita lanjutkan dulu. Yang perlu kita ingat, catat di catatannya, ya, bahwa yang namanya manusia itu akan mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Ini dikatakan Ibnu Katsir. Sebagian menisbatkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah alam, ini mauquf ya, seingat anak. Bahwa ada istilah begini, ini dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Man asya ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, di atas satu kebiasaan, mata alaih, dia akan mati di atas kebiasaan. Dia akan diwafatkan di atas kebiasaan tersebut. Makanya pilihlah kebiasaan yang terbaik. Apapun itu. Ya, jangan terbiasa melakukan sesuatu yang akan membuat kita menyesal ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa qala Ikrimah, ya, Ikrimah menafsirkan firman Allah, wal taffatis saqu bis-saq, itu adalah ketika berjumpa antara perkara yang agung dengan perkara yang agung. Maksudnya kematian dengan
alam barzakh, ya. Atau juga sebagian mengatakan ketika berjumpa bala, ujian, dibalain dengan ujian, cobaan dengan cobaan. Atau Al Hasan Al Basri mengatakan yang dimaksud oleh Allah adalah dua betismu itu ketika apa namanya? Ketika bertahud, ketika sakaratul maut. Ya, wa fi riwayatin anhu matat rijlahu falam tahmilah. Ketika kedua kakinya mati dan tidak bisa bergerak lagi. Kemudian diangkat-angkat. Padahal dulu dia berjalan dengan kedua kaki itu. Akhirnya dia bertahud tidak bisa berdaya satu sama lain ketika mati. Betul kan? Dulu kalau jalan-jalan pakai apa? Kaki. Sesapedahan pakai apa? Lari pakai apa? Kaki. Tapi ketika mati, keduanya bersentuhan, ditempelkan dan tidak berdaya. Mana langkah-langkah lebar, langkah-langkah kuat, langkah-langkah hebat, langkah-langkah sehat, mana? Nggak ada. Ketika datang kematian, yang semestinya membuat kita sadar bahwa hari itu pasti akan terjadi. Hari itu pasti akan terjadi. Dan ketika terjadi, apa yang akan menimpa diri kita? Apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Makanya Nabi mengatakan, ya, kita sering lupa nasihat Nabi yang satu ini, yang selalu diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika apa? Ketika menguburkan sahabat-sahabatnya. Kata Nabi, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Ai ikhwani, wahai saudara-saudaraku, limithli hadza fa'iddu." Untuk hari yang seperti ini bersiap-siaplah kalian. Untuk hari yang seperti ini, hari di mana tubuh kita dikuburkan, dimasukkan ke dalam liang lahat. Itu yang diingatkan sama Rasulullah SAW kepada para sahabat. Wahai para sahabatku, untuk hari seperti ini bersiap-siap. Ya, kita ini bersiap-siap dengan seluruh apa yang kita lakukan di dunia ini bukan hanya untuk menggapai cita-cita dunia, bukan. Cita-cita akhirat kita yang harus kita kejar. Dan kita hidup hanya untuk mempersiapkan akhirat, bukan dunia. Catat itu baik-baik. Kita hidup hanya untuk mempersiapkan akhirat. Gak ada lagi. Tapi sayangnya waktu-waktu kita sering terbuang hanya untuk dunia. Iya, hanya untuk dunia. Inilah, itulah. Ya. Boleh nggak sih sebetulnya menghabiskan waktu untuk dunia? Kenapa nggak dijawab? Boleh. Boleh. Ada tapinya nggak? Apa? Ada tapinya apa? Tapinya untuk Allah. Berarti untuk akhirat. Iya. Oh, dunia nih genggaman. Kalau akhirat, Masya Allah. Tapi kalau di hati saja nggak cukup. Harusnya dunia, akhirat itu di genggaman dan di hati. Dunia di bawah telapak kaki. Iya, harusnya begitu. Dunia itu bukan di genggaman. Dunia itu harusnya di bawah telapak kaki kita, diinjak sama kita. Iya. Kita hinakan dunia, karena kalau dia di telapak tangan kita, kita berarti dihinakan sama dunia. Kita masih mau pegang. Sederhana. Mohon maaf sebesar-besarnya. Maukah kita dengan sukarela, tenang, santai, tanpa ada masalah memegang kotoran yang keluar dari perut kita sendiri? Itulah permisalan dunia yang dipermisalkan oleh Rasul SAW. Agar kita paham, dunia itu bukan untuk dipegang, dikekepin, disimpan. Kenapa? Karena dunia itu kotoran. Kan itu permisalan yang disebutkan Nabi dalam satu hadis. Makanan yang sudah kalian bumbui terus dimakan, kata Nabi, unzur ila madza yasir. Jadi apa dia? Kotoran. Nah, itu dunia, kata Nabi. Makanya prinsip
Dunia di tangan, kita rubah sekarang. Dunia itu bukan di tangan. Bawa telapak kaki, diinjak, dihinakan sama kita. Iya. Diinjak ya Horea mah kotoran mah. Kalau begitu jangan dekat-dekat. Tapi hari ini kita masih terlalu dekat. Kenapa? Susah, masih berat dengan kata lain kita masih berat berpisah dengan kotoran kita sendiri. Itu loh, itu yang harus ada di pikiran kita tentang dunia. Makanya para sahabat nggak pernah bermasalah ketika meninggal dengan dunia. Ketika hidup mereka nggak punya keterikatan dengan dunia sedikit pun nggak ada. Nggak ada. Betul? Ketika ngumpul mereka ngobrolin dunia, enggak. Karena dunia mah bukan sesuatu yang penting. Yang diobrolin akhirat. Untuk menjadi gambaran bagi kita, bagi mereka dunia tidak ada nilainya sedikit pun. Manusiawi, kita membicarakan dunia manusiawi. Tapi yang tidak boleh adalah kita terus menerus berkutat dengan dunia. Larut. Artinya kita larut dengan bangkai, kita larut dengan kotoran. Kita lanjutkan. Kata Al-Hasan Al-Basri juga, waltafatis saqu bisaq, artinya adalah ketika dua betis ini bertautan ketika diikat di dalam kafan. Kan pasti dia akan berdekatan, bertautan. Ketika dikafani, maka pada hari itu semuanya akan sadar, akan yakin. Dan Allah mengatakan ila rabbika yauma idzinil masa, kepada Rabbmulah engkau akan kembali. Al-masak itu artinya al-marja, al-ma'ab, tempat kembali. Wa dzalika anna ruha turfa'u ila samawat. Karena ruh itu ketika dicabut, berpisah dengan tubuh, kemana dia pergi? Diangkat ke langit. Fayaqulullah azza wa jal, maka Allah ketika ruh ini diangkat, kalau ruh orang soleh itu sampai langit yang ketujuh diangkat ke atas, terus di bawah. Maka Allah mengatakan ruddu abdi ilal ard, kembalikan hambaku ke bumi. Fa inni minha khuliqtum wa fiha u'iduhum, khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena mereka itu dari tanahlah aku ciptakan, kepada tanahlah aku kembalikan, kepada bumilah aku kembalikan mereka, dan aku kembalikan mereka lagi bangkit dari bumi. Dan ini disebutkan dalam hadis Barra ibnu Azib yang tadi sempat kita singgung. Hadis panjang tentang ruh, bagaimana ruh itu diangkat, bagaimana azab kubur dan seterusnya. Hadisnya panjang. Sebagaimana yang Allah isyaratkan dalam surat Al-An'am ayat 61 ayat 62. Ya. Al-An'am ayat 61 ayat 62. Kenapa? Iya, huwal qahiru wa huwal qahiru fauqa ibadihi. Dialah Allah yang al-qahir. Apa artinya al-qahir? Apa artinya al-qahir? Makna al-qahir, ya, artinya al-qahir itu penguasa yang tidak bisa dikalahkan kekuasaannya. Itu makna qahir, bukan hanya penguasa. Tapi al-qahir itu artinya yang tidak bisa dikalahkan kekuasaan. Fauqa ibadihi, di atas seluruh hamba-hamba. Kalau makhluk, penguasa, bisa dikalahkan tidak? Bisa. Siapapun dia, sekuat apapun dia. Tapi kalau Allah tidak ada yang bisa mengalahkan. Kemudian Allah mengatakan wa yursilu alaikum hafadzatan. Dialah Allah yang mengutus kepada kalian hafadzah. Apa artinya hafadzah di sini? Para malaikat. Hatta idza jaa ahadakumul maut.
Hafadzah ini malaikat-malaikat penjaga. Jadi setiap orang beriman itu punya malaikat penjaga. Apa kalau bahasa manusianya apa? Bodyguard, masya Allah. Bodyguard. Nah kalau bodyguardnya manusia kita berasa tentram, tenang, aman. Padahal Allah ngasih bodyguard itu bukan manusia, malah malaikat. Takut nggak? Masih takut nggak? Masih takut nggak kemana-mana, ke tempat angker? Padahal bodyguardnya malaikat, masih takut? Takut. Takut, sudah kenyataannya takut. Kalau berhadapan sama manusia masih takut? Masih, sudah. Padahal bodyguardnya malaikat. Loh kalau orang mukmin dia nggak khawatir. Apa yang harus dia khawatirkan? Ada teka tingali malaikat ayat, malaikat ayat. Ada dulu kawan saya itu jadi sahabatnya dia. Itu dirampok rumahnya sama garong, masuk garong, dia ada di rumah. Terus kepergok, dia mau kamar mandi, kepergok sama malingnya. Ditusuk ada mungkin 30 kali, gak luka sedikit pun. Bajunya hancur. Dia bangun mau sholat tahajud. Ditusuk gak jatuh pas dia gak luka. Sampai akhirnya si malingnya ngeh gitu, dia pergi, takut dia. Malingnya yang takut. Sakti nih. Padahal dia gak punya ilmu apapun. Begitulah Allah memberikan penjagaan kepada orang-orang yang beriman. Hafadzah. Allah jelas kasih bahasa apa? Hafadzah. Penjaga, malaikat penjaga. Hatta idza jaa ahadakumul maut. Sampai datang kematian. Ajal, malakul maut datang, ini nggak bisa apa-apa lagi malaikat. Tawaffatuhu rusuluna wa hum la yufarritun. Akan diwafatkan oleh utusan-utusan kami, maksudnya malaikat maut. Dan mereka tidak berlebihan. Mereka akan menunaikan tugasnya sesuai keadaannya. Kalau orang soleh ya baik, ketika cabut nyawa yang disebut sama malaikat maut apa? Ya ayyatuhal nafsul mutmain irji'i ila maghfiratin min rabbik. Kembalilah kepada pengampunan Rabbmu. Pelan-pelan ditariknya. Kalau yang ahlul maksiyah, orang kafir, ya ayyatuhan nafsul khabitha, wahai jiwa yang buruk, ukhruji, keluar, dibentak. Ila sakhatin minallah, kepada murka Allah subhanahu wa ta'ala, dan ditarik dengan cara yang kasar. Itu akan terjadi. Thumma ruddu ilallah, dan kemudian mereka diperintahkan untuk membawanya kepada Allah, maulahumul haq. Jadi ruhnya dibawa dulu ke Allah, baru kemudian dikembalikan lagi ke bumi. Adapun yang busuk ini, maksudnya yang ahlul maksiyah dan seterusnya, orang kafir munafik, mereka akan ditolak untuk melewati pintu langit dan dikembalikan. Dan aroma busuk ruh mereka itu memenuhi penjuru langit, yang membuat para malaikat melaknat mereka. Makanya percuma ya Bapak Ibu, di dunia kita harum badannya, wangi bajunya, tapi busuk amalannya, maka aroma busuk amal inilah yang akan membuat kita binasa ketika kita diwafatkan oleh Allah. Ya. Fala saddaqa wala shalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala saddaqa wala shalla. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Akan tetapi kata Allah, orang-orang kafir itu, alladzi kana fid darid dunya mukadziban lil haqqi biqalbihi mutawalliyan anil amali biqalibihi. Allah mengabarkan keadaan orang kafir. Ya, sudah diancam, sudah disampaikan, tetap aja mereka mendustakan kebenaran dengan hatinya dan berpaling dari amal dengan perbuatan dengan anggota tubuhnya.
Fala sodaqa, mereka nggak membenarkan. Wala sholat, mereka juga tidak sholat. Meskipun ada orang yang sholat tapi hatinya mendustakan. Ada nggak? Ada? Ada. Munafik. Ya, munafik. Fala khaira fih, maka orang yang seperti ini kata Ibnu Katsir tidak ada kebaikan pada dirinya. Batinan wala zahiran. Makanya tidak ada ruang untuk disukai dan dicintai orang kafir itu. Saya ulangi sekali lagi. Orang kafir itu tidak ada ruang untuk dicintai karena dia buruk zahirnya dan buruk batinnya. Luar dalam. Makanya Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk mencintai mereka. Betul? Dan kita tidak diperintahkan untuk berteman dengan orang kafir. Tapi lebih enak berteman dengan siapa? Orang muslim, orang kafir? Yakin? Hah? Oh, muslim juga yang taat. Iya, kalau yang nggak taat, muslimnya tinggal, Masya Allah. Gak usah ditemenin. Tapi yang lebih baik biasanya muslim atau kafir? Kalau dalam muamalah. Nah, terbagi dua jawabannya. Sebagian menjawab kafir, sebagian muslim. Muslim. Apa? Muslim suka bohong? Muslim apa kafir itu? Oh, kafir suka tipu-tipu. Nah, ini bagus jawabannya. Tapi muslim juga ada. Iya, tetap ya. Dan muslim enggak maksum. Tapi dalam hadis, apa kata Nabi? La tusahib illa mu'minan. Ahsan. Janganlah bersahabat kecuali hanya dengan orang mukmin. Titik. Jadi enggak ada ceritanya, ini teman saya dari dulu kafir. Kafir ge bager. Oh. Banyak yang begitu. Ya, sedangkan orang mukminnya dia musuhan. Teman itu hanya mukmin bagi orang mukmin. Iya. Kafir tidak pernah diizinkan untuk menjadi sahabat-sahabatnya orang beriman. Dan kalau orang betul-betul mukmin, dia tidak akan tertarik untuk melakukan. Karena orang kafir itu buruk luar dalam. Dia tidak sholat, hatinya pun mendustakan Allah dan seluruh syariatnya. Makanya Allah mengatakan kemudian setelah mengucapkan walakin kadzdzaba wa tawalla, Allah mengatakan tsumma dzahaba ila ahlihi yatamatta. Orang kafir itu pulang ke keluarganya dalam keadaan yatamatta. Apa itu tamatta atau tamatti? Jazlana ashiran batiran kaslan. Ini sifat orang kafir dan orang-orang yang menentang kebenaran. Itu orang-orang yang sombong, dalam keadaan sombong, dalam keadaan angkuh, dalam keadaan malas, yakni malas untuk beramal. La himmata lahu, tidak ada obsesi, keinginan untuk mendapatkan akhirat, wala amal, dan tidak ada amal. Tidak ada amal. Kalau antum atau kita menilai seseorang, maka lihatlah amalannya. Lihatlah penentangannya terhadap syariat ini. Ya. Maka itu ciri-ciri orang-orang yang binasa. Ciri-ciri ahlun nar. Dalam suatu hadis, Nabi Muhammad SAW itu pernah menyampaikan kepada kita siapa ahlul jannah atau ciri ahlul jannah dan ciri ahlun nar. Ahlun nar itu seperti apa? Ahlul jannah seperti apa? Dalam satu hadis yang sahih. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, At-Tirmidzi dan yang lain. Kata Nabi begini,
Ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Maukah kalian aku kabarkan tentang penghuni surga itu siapa? Siapa yang berhak masuk surga? Maka dalam hadis ini Nabi mengatakan begini, ahlul jannah itu yang seperti ini ciri. Ini ciri utama mereka. Kata Nabi, kullu dha'ifin mutadha'if. Ahlul jannah itu secara umum, sifat umumnya, mereka adalah orang-orang yang dha'if dan dianggap dha'if. Dha'if yang dimaksud di sini adalah mereka dianggap lemah. Kenapa mereka dianggap lemah kata para ulama, kata Al-Imam Nawawi? Karena tawadhu'nya mereka yang teramat sangat. Orang kalau kelewat tawadhu, orang akan menganggapnya apa? Lemah. Hari ini orang itu diajari begini. Kamu harus tunjukkan bahwa kamu itu seseorang, kamu itu sesuatu, kan gitu, supaya orang nggak merendahkan dirimu. Betul? Nah itu nggak ada dalam kamus Islam. Karena kita diperintahkan untuk tawadhu. Di hadapan makhluk, kita bersikap biasa saja. Nggak perlu menunjukkan apapun. Dan tidak pernah bermasalah ketika direndahkan oleh siapapun. Karena barang siapa yang melakukan itu karena Allah, dalam hadis yang lain, rafa'ahullah, barang siapa yang tawadhu karena Allah, tidak pernah menyombongkan dirinya, tidak pernah menunjukkan jati dirinya, misalkan menunjukkan ini saya gitu. Enggak. Maka dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Itu ahlul jannah. Apalagi hari sekarang, aduh, di mana orang-orang itu menuntut apa? Validasi dari orang lain. Pokoknya aku doai validasi. Ya, saya teh atau jamaah kajian sudah 12 tahun, saya teh senior. Misalkan, misal. Perlu gitu disebutkan gitu. Gak tahu saya mah di kajian gak pernah lewat saya mah. Alhamdulillah. Yang begini bukan sifat ahlul jannah. Dulu ada seorang ulama besar namanya Syekh Utsaimin, itu pernah didorong oleh askar Masjidil Haram sampai jatuh. Kibar ulama ketika mau soft paling depan di Mekah tuh Ka'bah, karena nggak dikenal, karena yang soft depan itu harus orang yang dikenal oleh askar ini untuk keamanan. Karena nggak dikenal oleh satu orang itu didorong sampai jatuh. Tapi nggak begini berdiri terus bilang, tenyaho saya. Kalau saya kan gitu. Kalau kita kan begitu, tak apa. Enggak, beliau pergi cari ruang yang lain, cari soft yang lain, kekosongan yang lain, pergi aja. Itu namanya tawadhu. Nah orang yang seperti ini kata Rasul ahlul jannah, dan kata Nabi begini, lau aqsama 'ala Allah la abar. Kalau dia meminta dengan nama Allah, kalau dia minta sama Allah, ya Allah, demi Allah, berikan saya ini dan itu, Allah pasti memberikan keinginan. Yang begini yang diijabah terus doa-doanya. Makanya kembalilah kepada sifat yang semestinya untuk bisa menjadi penghuni surga. Karena orang hari ini menjauh dari sifat ahlul jannah. Selalu ingin diakui orang lain. Nah setelah itu Nabi menyebutkan, ala ukhbirukum bi ahlinna. Maukah kalian aku kabarkan tentang sifat penghuni neraka? Maka sifat penghuni neraka itu kata Nabi, ya, orang yang masuk neraka itu kullu utul. Setiap orang yang punya sifat utul, ain ta lam ditasydidkan. Apa artinya utul? Kata para ulama, ya, al-fadhul ghalidhus syadidul khusumah. Al-utul itu artinya orang yang keras tabiatnya dan suka atau sangat suka bermusuhan. Jadi kalau musuhan sama orang itu dia suka, sedep, seru, dihadapin sama dia. Ya, kalau ribut mah asik gitu. Gak ada masalah dia ribut sama siapapun.
Itu ahlun nar. Yang kedua, kata Nabi, jawad. Jawad. Jawad itu adalah al-jamma al-manna. Orang yang suka mengumpulkan kenikmatan dunia dan kemudian tidak mau membagikannya. Bahkan sebagian ulama maksud saya, menafsirkan jawad itu sebagaimana maknanya dalam bahasa Arab, itu adalah orang yang besar tubuhnya, gede tubuhnya karena dia terlalu cinta dunia. Suka makan, suka ini, pokoknya yang nikmat-nikmat aja kesukaannya. Itu diantara ciri ahlun nar. Karena kalau ahlul jannah tidak akan terlalu cinta kenikmatan dunia. Ya bukan berarti ya setiap orang yang badannya besar ahlun nar, enggak, bukan begitu kaidahnya. Tapi yang besarnya itu karena kecintaannya kepada dunia. Malas ibadah, kan badan pasti besar. Malas jalan ke masjid, di rumah aja, makan terus. Karena makan terus itu jamaah, makan terus itu bukan sifat ahlul jannah di dunia. Karena mereka akan makan terus itu nanti di akhirat. Adapun di dunia Nabi sudah bilang, orang mukmin itu cukup suapan-suapan yang sudah bisa menegakkan tulang sulbinya. Titik. Dia nggak akan berlebihan di dalam makan. Kenapa? Karena makan berlebihan menghalangi dirinya dari ibadah. Itu pasti. Maka obsesinya bukan makan. Nah, di antara ciri akhir zaman itu adalah orang-orang akan menjadi gemuk badannya karena mereka terlalu cinta dunia. Oh, jadi harus langsing ya Ustadz? Bukan itu masalahnya, bukan. Harus six pack ya? Enggak. Yang penting penyebabnya bukan dunia. Ada yang genetis orang itu gemuk tuh, eta marek dahar teu dahar saanggeurna sakitu awakna. Ada. Lihat makanan saja berat badannya nambah. Yang ketiga, sifat yang ketiga dari ahlun nar itu mustakbir, sombong, menentang kebenaran dan merendahkan manusia yang lain. Nah, tiga sifat ini semua ada pada diri orang kafir. Ya, semua ada pada orang kafir. Maka mereka itu sangat sempurna ciri-cirinya untuk menjadi ahlun nar. Lebih sayangnya sebagian orang yang mengaku beriman mengikuti jejak-jejak mereka. Kita lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam ayat yang lain dalam surat Al-Mutaffifin ayat 34. Ini sifat orang kafir. Orang kafir itu idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Orang kafir itu kalau pulang ke keluarganya, mereka pulang dalam keadaan apa? Fakih. Apa artinya fakih? Hah? Bukan. Pakai kaf, bukan kof. Fakihin. Apa artinya? Yang keras? Bukan. Ini orang kafir. Foya-foya, senang-senang. Orang kafir itu kalau pulang ke keluarganya, dia pulang dalam keadaan tenang, santai, sibuk dengan dunia, bukan mikir, bukan beramal, bukan membenarkan kebenaran, tapi dia lalai. Atau dalam ayat yang lain, innahu kana fi ahlihi masrura. Ketika ada di dunia, di tengah-tengah keluarganya, dia senang-senang, bahagia. Ya, makanya jangan aneh kalau lihat orang kafir kayaknya senang hidupnya. Karena dia nggak mikir. Dia tidak pernah peduli dengan ancaman Allah dan dia berpikir dia akan selamat. Makanya Allah bilang, innahu dhanna an la yahur. Dia berpikir dia tidak akan pernah kembali kepada Allah.
happy aja. Nah, orang mukmin kan mikir, dia ketika kembali dia jadi apa dia? Mau kemana dia kembali? Dia khawatir. Makanya dia tidak banyak berlalai-lalai, berleha-leha. Dia tidak banyak tertawa. Dia tidak banyak bersenda gurau. Kenapa? Karena dia mikir dia akan kembali kemana. Ya, makanya Nabi bilang, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, apa kata Nabi? Ahsan, kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Hari ini kita banyak tertawa, banyak menangis juga. Tapi menangisnya bukan karena akhirat, karena dunia. Tersakiti oleh dunia dan penghuninya. Ya, nangis teh gara-gara dunia deui, dunia. Bukan karena akhirat. Ya. Kita lanjutkan, kita selesaikan ini surat Al-Qiyamah insyaallah dalam perjumpaan ini. Kita lanjutkan dulu. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Dalam surat Al-Insyiqaq ayat 13 sampai 15 ini, di akhir Allah mengatakan sesungguhnya, sungguh Allah Rabbnya itu maha melihat apa yang dia lakukan. Meskipun dia leha-leha, santai-santai, nggak peduli, nggak ibadah, tapi Allah tahu semuanya, Allah lihat semuanya. Nanti di akhirat Allah balas semuanya. Nah, dalam surat Al-Qiyamah Allah mengatakan, "Tsumma dzahaba ila ahlihi yatamatta." Orang kafir ini kemudian dia pulang ke keluarganya dalam keadaan sombong. Yatabakhtar. Tabakhtur itu ketika jalannya penuh kesombongan, kayak nggak ada apa-apa. Kayak merasa benar, merasa lebih baik dari orang lain. Maka Allah ancam mereka, aula laka fa aula, thumma aula laka fa aula. Kata Ibnu Katsir, hadza tahdid, ini ancaman, wa wa'id, akid yang sangat meyakinkan, yang sangat pasti minallah, dari Allah kepada orang kafir yang sombong dalam jalannya mereka. Allah ya membenci jalan-jalannya orang sombong yang penuh kesombongan. Seperti yang Luqman katakan kepada putranya, la tusa'ir khaddaka linnas. Jangan engkau angkat pipimu, maksudnya tengadahkan wajahmu di hadapan manusia. Begini. Untuk menunjukkan bahwa dirinya gini. Kalau orang sombong kelihatan dari muka memang. Ya, dari muka aja udah kelihatan, dan nggak pernah menundukkan wajahnya, dia begini. Lihat orang dari atas gitu. Lihat aja sok. Kalau ketemu orang sombong, subhanallah, sama semua kayak gitu. Ya. Jadi merendahkan, pandangan itu pandangan orang yang siapa? Kamu gitu ya. Gayanya begitu, diangkat sedikit mukanya gitu. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan berjalan di atas permukaan bumi dengan jalannya orang-orang sombong. Ya. Gitu kan. Orang sombong mah dada di busungkan, tangan agak direnggangkan sedikit. Iya. Terus kalau salaman tangannya di bawah, nggak pernah ngangkat tangan di bawah. Supaya apa? Supaya orang menundukkan badannya, mengambil tangannya. Itu gayanya orang sombong. Nabi tidak pernah melakukan itu. Nabi mengharamkan seseorang untuk membungkukkan badannya demi menghormati orang lain. Nah, orang sombong itu membuat orang lain membungkukkan badannya di hadapannya. Caranya gimana? Angkat aja tangannya sedikit, supaya orang mengambil tangannya dan pasti bungkuk. Ini orang sombong semuanya. Ini yang dibenci sama Allah, diancam sama Allah itu. Karena Allah membenci kulla mukhtalin fakhur. Ini dalam surat Luqman ayat 18. Allah membenci setiap orang yang berbangga-bangga, yang sombong. Allah tidak suka. Kata Allah, Ibnu Katsir menjelaskan, yahiqqu laka an tamshi hakadha.
Memang pantas, cara jalanmu ini seperti ini memang pantas. Kenapa? Karena engkau berani kufur kepada penciptamu, kepada yang telah mengadakanmu di dunia ini. Karena kalau orang itu tidak sombong, tidak kafir, jalannya nggak akan begitu. Dia tahu, sadar dia ciptaan siapa, dan yang pantas sombong itu hanya siapa? Allah. Yang pantas membesarkan dirinya hanya Allah. Kama yuqalu fi mithli hadza ala sabilit tahakkum wa tahdid. Allah juga mengucapkan ayat yang semisal sama orang kafir itu dalam surat yang lain. Ad-Dukhan ayat 49. Dzuk, rasakan azabku, kata Allah, innaka antal azizul karim. Sesungguhnya engkau adalah sosok yang perkasa, yang mulia ketika di dunia. Tapi sekarang rasakan azabku. Jadi kalau, mohon maaf kalau bahasanya kurang tepat, ini seakan Allah tuh sedang ngecek hambanya. Sok atau jagoan, kamu jagoan dulu di dunia, gagah. Sok sekarang. Sok rasakan nih sama kamu yang dulu hebat tuh di dunia, yang gagah di dunia, sok. Makan nih. Rasakan ini. Ya. Ini cara Allah merendahkan mereka. Mana kehebatanmu ketika di dunia, mana? Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Ayo makan, bersenang-senanglah sedikit di dunia. Sok makan, senang-senang, silahkan, bebas. Tapi ingat, innakum mujrimun. Kalian itu para penjahat, para pelaku kejahatan. Para pendosa kalian. Kalian akan merasakan akibatnya. Atau dalam ayat yang lain dalam surat Az-Zumar ayat 15, fa'budu ma syi'tum min duni. Sembah siapapun yang kalian suka selain Allah, silakan. Atau dalam ayat yang lain dalam surat Fussilat ayat yang ke-40, i'malu ma syi'tum, beramallah sesuka kalian. Ini bukan anjuran dari Allah, bukan. Tapi Allah memberikan peringatan, kalian hidup sesukanya silakan, tapi ingat, kelak di akhirat kalian akan merasakan akibat. Makanya jangan tertipu oleh mereka ini. Karena itu yang diinginkan sama orang kafir. Kita mengikuti gaya hidup mereka sehingga kita akan berakhir di tempat yang sama bersama mereka. Ya, sadar atau tidak sadar. Yang diikuti orang kafir. Mulai dari penampilan, gaya hidup, cara makan aja ngikutin orang kafir. Supaya apa? Supaya barang-barang nanti bersama mereka. Ya, betul? Pengen seperti itu? Selisihi mereka. Karena kita ini punya cara hidup yang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasul. Kita nggak perlu ngikutin siapapun. Allah mengatakan, ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa diperintah, tanpa dilarang? Itu ditafsirkan oleh para ulama. Seperti orang-orang ateis, ya, orang-orang kafir itu kan merasa bebas hidup. Ya, nggak ada aturan yang bisa mengikat mereka. Tapi apakah begini manusia diciptakan tujuannya? Kata Allah, apakah ini tujuan? Bukan. Al-maksud, ya, manusia itu diciptakan semata-mata untuk dikembalikan nanti kepada Allah dan dimintai pertanggungjawabannya. Imam Ibnu Katsir mengatakan, manusia itu laisa yutraku fi hadhihi dunya muhmalan wa la yu'maru wa la yunha. Manusia itu nggak diciptakan begitu saja, dibiarkan, nggak diperintah, nggak dilarang. Wala yutraku fi qabrihi sudah, dan kemudian tidak dibiarkan dalam kuburnya begitu saja. Akan tetapi ma'mur, manhi fid dunya. Diperintah, dilarang di dunia. Mahsyurun ilallahi fid daril akhirah, dan dikumpulkan oleh Allah nanti di akhirat. Wal maksud huna, dan maksud Allah di sini adalah isbatul ma'ad, penetapan adanya hari kembali, warraddu ala man ankarahu ala ahli zaighi wal jahli wal inad, dan menolak bantahan, membantah orang-orang yang membangkang,
dan orang-orang yang tidak punya ilmu yang menolak hari kebangkitan. Di sini Allah kemudian memberikan pendalilan, maksudnya memberikan dalil yang membuat kita, mengajak kita berpikir bahwa kembali lagi ke akhirat itu mudah. Sebagaimana mudah bagi Allah menciptakan manusia di awal atau di kali yang pertama. Makanya Allah bilang, kita baca ayat-ayatnya, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah dia itu dulu tercipta dari nutfah yang asal mulanya air mani yang memancar. Kalau kata Ibnu Katsir, manusia itu berasal dari nutfah dhaifah yang lemah. Min ma'in mahin, dari air yang hina, yang menjijikkan. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Kemudian 'alaqah menjadi janin. Fasawwa, dan diciptakan rupanya sesempurna mungkin. Faja'ala minhu zawjain. Allah ciptakan manusia itu dua jenis, az-zakara wal untha. Kemudian untha, zakar itu laki-laki, untha perempuan. Dan semua proses itu hanya Allah yang melakukan. Ya, alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta? Bukankah yang mampu melakukan hal seperti itu sanggup kemudian membangkitkan yang sudah mati? Udah jadi manusia, hidup, mati. Bukankah yang sudah menciptakan manusia dari air lebih susah lagi tuh? Maka Allah menginginkan kita berpikir bahwa mudah bagi Allah kemudian untuk mengembalikan manusia dari kematiannya. Allah berfirman dalam satu ayat, dalam surat Ar-Rum ayat 27, kata Allah, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu. Ini ditulis ayatnya. Surat Ar-Rum ayat 27. Dialah Allah yang telah mengawali penciptaan, thumma yu'iduhu, dan kemudian mengembalikannya. Dan Allah bilang mengembalikan yang sudah mati itu ahwanu alaih, itu jauh lebih mudah bagi Allah. Jadi prosesnya lebih mudah. Makanya Allah bilang di akhir, alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Sudah menciptakan manusia dari air mani, nutfah, dan seterusnya, itu lebih mampu untuk menghidupkan yang mati. Maka itu jauh lebih mudah. Wallahu alam. Sampai di sini insyaallah taala jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa melanjutkan ke surat berikutnya, itu surat apa? Sebelum Al-Qiyamah apa? Al-Muddathir. Al-Insan sudah. Kita mulai dari belakang. Ya. Insyaallah. Silakan kalau ada pertanyaan, fadhil. Fadhil. Assalamualaikum. Antara perang Iran dengan Amerika. Bukan. Yang satu kafir, yang satu Syiah gitu. Iya, kenapa? Ya, banyak ulama-ulama juga saya lihat berpihakan gitu. Atau membela malah. Ya. Nah, apa saja nasihat buat kita yang terbaik? Di zaman fitnah, kita dinasehatkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah untuk mengendalikan lidah kita, untuk tidak berkomentar. Iya, tidak berkomentar kepada fitnah-fitnah yang terjadi. Ya, dan untuk lebih sibuk dengan perkara yang lebih baik. Apa itu? Menangisi kesalahan dan dosa-dosa kita. Bukan terlibat, bukan berpihak. Apalagi yang berselisih itu dua-duanya bukan orang beriman, bukan kelompok yang beriman kepada Allah. Dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, jika engkau melihat dua kelompok orang yang tidak beriman berselisih, maka bersyukurlah kepada Allah. Dan kemudian jangan berhenti menggunakan akal sehat.
Kenapa? Karena banyak orang itu yang tidak menggunakan akalnya ketika berhadapan dengan fitnah. Apa faedahnya ikut campur memberikan dukungan? Nggak ada. Yang kedua, apa yang membuat kita menutup mata kita untuk melihat keburukan-keburukan dari dua kelompok ini? Sedangkan kaum muslimin, negara-negara muslim ini sudah berbondong-bondong mengatakan bahwa yang diserang oleh salah satu negara itu, yang katanya menyerang negara kafir itu, negara Amerika itu menyerang negara mereka, bukan menyerang Amerika. Yang diserang itu negeri kaum muslimin. Apakah pantas kita membenci saudara-saudara muslim kita, kemudian mendukung orang-orang yang jelas-jelas menghina Nabi, menghina Rasulullah SAW, menghina Allah, menghina para sahabat? Kemana akal kita? Dan tidak ikut campur lebih baik. Hari ini, kalau kita ingin selamat dari fitnah, sibuklah dengan amal saleh, sibuklah mentaubati dosa-dosa kita, dan jangan pernah membuka pintu yang membuat fitnah itu masuk ke dalam hati kita. Sebagian orang memberikan dukungan, mereka terfitnah. Ya udah, kita jangan sama seperti mereka. Mudah-mudahan jelas insyaallah ta'ala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita jawab dulu pertanyaan masuk. Ini ada hadiah ya kalau nggak salah? Apa? Satu aja. Untuk akhwat. Baik. Ustaz, apakah boleh bercita-cita dan meminta kepada Allah untuk dicabut nyawa di Madinah? Karena harapan udah dijawab sama ibu, boleh katanya. Karena harapan mendapat syafaat Rasulullah SAW. Ya, pada hari kiamat. Ya nah. Bagaimana dengan takdir maut yang telah ditetapkan? Jawabannya boleh. Karena doa Umar bin Khattab adalah ada dua doa Umar itu. Allahumma ja'al mauti syahadatan fi sabilik wa fi dari nabiyyika Muhammad SAW. Yang pertama, beliau minta mati syahid di jalan Allah. Yang kedua adalah mati di kota nabinya Muhammad SAW. Dan dua-duanya diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Dia dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, orang kafir, habis ya. Dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, orang kafir, ya. Dan kemudian berarti mati syahid. Yang kedua matinya di mana? Bahkan dikuburkan di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ini berlaku untuk siapapun. Karena memang orang yang wafat di kota Madinah dalam keadaan husnul khatimah berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua. Masalah sholat syuruk, apakah masih berlaku ketika kita berzikir dan menjawab salam tamu yang datang, membukakan pintu lalu meneruskan zikir sampai datang waktu syuruk? Boleh. Karena yang dimaksud tidak melakukan apapun selain zikir itu artinya adalah tidak meninggalkan zikir, mengerjakan perbuatan yang memalingkan dirinya dari zikir. Artinya kerja, berangkat ke kantor, berangkat sekolah misalkan atau yang semisal. Tapi kalau terganggu oleh beberapa hal boleh. Dan kembali melanjutkan. Yang terakhir, saat tilawah bertemu dengan ayat sajdah lalu bersujud, apakah perlu diawali dengan takbir? Maka disunnahkan bertakbir. Ya, ketika sujud tilawah insyaallah ta'ala. Oh, baterai. Taib, hadiahnya itu diberikan kepada akhwat yang pertama kali baru datang hari ini. Ada? Gak ada? Ada? Pertama kali datang ini mah. Ada satu orang? Ada satu orang atau dua orang? Oh banyak. Oh semobil, Masya Allah. Berarti hadiahnya dibagi-bagi. Enggak. Kalau barengan, kasih sama yang paling jauh rumahnya. Terserah itu, atur-atur saja sudah. Oh ada dari Lembang, Masya Allah, sudah paling jauh, silakan. Beliau berhak mendapatkan hadiahnya insyaallah ta'ala. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah jadikan amal kita di hari ini menjadi amal saleh yang berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amal saleh kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu.